Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo. Dan kini, kita telah memasuki episode yang ke-66. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-66. 3 bulan telah berlalu semenjak pernikahan Laga Ligo dengan Wei Tendri Oleg. Semenjak keduanya menikah, masyarakat di Ale Cina semuanya telah berhenti bekerja dan memutuskan untuk mengurung diri di rumah masing-masing. Semuanya sepakat untuk berdoa kepada Sang Patutoe, berharap agar Ale Cina ini tidak ditimpa musibah akibat ulah pemimpinnya sendiri. Di istana sendiri, Sauri Gading telah memerintahkan para bisu terbaik yang dimiliki Ale Cina untuk berdoa dan berkonsultasi dengan para penghuni kerajaan langit untuk mengetahui hukuman apa yang akan menimpa Ale Cina ke depannya. Namun, setelah para bisuin terbangun dari tidurnya dan selesai berkonsultasi, mereka justru mengatakan bahwa Sang Patutoe tidak mempermasalahkan pernikahan Laga Ligo dengan seorang bisu yang bernama Wei Tendri Oleg. Satu alasan utamanya karena Laga Ligo memang benar adalah keturunan dewa yang membuatnya boleh-boleh saja menikah dengan seorang bisu. Selain itu, dijelaskan pula bahwa segala aturan dan ketetapan Sang Patutoe ini adalah aturan yang ditujukan demi kesejahteraan umat manusia di bumi. Jika saja sewaktu-waktu aturan tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat di bumi, maka aturan tersebut boleh disesuaikan agar tetap sejalan dengan kehidupan yang ada di bumi. Dengan kata lain, Sauri Gading beserta para bangsawan lainnya boleh menafsirkan sendiri aturan yang ditetapkan oleh Sang Patutoe ini. Jika aturan tersebut tak bisa lagi dilakukan atau sudah tak relevan lagi, maka Sauri Gading diberikan wewenang untuk mengubah aturan tersebut agar menjadi relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Satu contoh utama saat ini adalah kasus pernikahan Laga Ligo itu sendiri. Mendengar jawaban itu, maka Sauri Gading merasa sangat lega. Akhirnya, Ale Cina berhasil melewati masa-masa ketakutan akibat Laga Ligo. Di satu sisi, Sauri Gading yang mengetahui bahwa kini seorang bisu boleh dinikahi oleh bangsawan tingkat tinggi pun memutuskan untuk menikahkan 2 orang anak perempuannya, yang sejatinya juga adalah seorang bisu. Mereka adalah Wei Tendri Dio, yang akan dinikahkan dengan seorang bangsawan bernama Wei Tendri Dolo, serta Wei Tendri Balobo, yang akan menikahi La Tendri Pale. Alhasil, pernikahan keduanya pun dilaksanakan dengan penuh hikmat. Semua yang hadir nampak terpana dengan upacara pernikahan keduanya tersebut. Beruntunglah kali ini tidak ada kekacauan yang diciptakan oleh Laga Ligo. Berbicara tentang Laga Ligo, mari kita melangkah beberapa bulan setelah pernikahan tersebut dilangsungkan. Terlihat Laga Ligo beserta 70 orang pengawalnya sedang duduk-duduk santai di dermaga. Mereka asik mabuk-mabukan sambil menyaksikan kapal-kapal Maluku, Jawa, Buton, dan Melayu yang nampak berlabuh dan siap menjual berbagai macam dagangan yang dibawa dari negerinya masing-masing. Laga Ligo di tengah-tengah kondisi mabuknya kembali berkelakar bahwa dia ingin menambah istrinya lagi. Oleh karena itu, dia bertekad tak mau meninggalkan dermaga itu sebelum menemukan seorang wanita yang bisa dijadikan istri ketiganya. Para pengawal Laga Ligo pun berinisiatif menjara satu persatu kapal yang berlabuh di dermaga tersebut. Mereka mencari-cari kalau saja ada wanita cantik yang berada di kapal tersebut. Tentu, Lapa Musurang yang ikut di situ merencanakan hanya akan mencari gadis yang belum bersuami saja. Sedangkan apabila ada yang telah bersuami, maka dia akan diam-diam menyuruhnya untuk pergi berlayar dan menjauhi Laga Ligo. Suatu ketika, salah seorang gadis yang disuruh kabur oleh Lapa Musurang secara tidak sengaja melihat keluar jendela, dan dia secara tak sengaja pula berhasil bertetapan dengan Laga Ligo. Laga Ligo yang melihat gadis itu dari kejauhan pun langsung mengamuk dan menyuruh Lapa Musurang untuk membawakannya gadis tersebut. Beruntung, Lapa Musurang berhasil mengakali Laga Ligo dengan mengatakan bahwa gadis tersebut hanya punya 1 telinga dan jari-jari tangannya kurang 1. Berkat itu Laga Ligo pun mengurungkan niatnya untuk mengambil gadis tersebut. Lapa Musurang kembali menghela nafas panjang.
Memang susah kalau punya atasan seperti Lagaligo. Tak lama kemudian, nampaklah lagi sebuah kapal yang berisikan beberapa orang nelayan. Segera Lagaligo menyuruh para bawahannya itu untuk memeriksa kapal tersebut. Dan benar saja, si nelayan mengakui bahwa di dalam kapalnya memang dia membawa anak gadisnya yang belum menikah. Sang nelayan pun nampaknya memang berniat menikahkan anaknya dengan seorang bangsawan, dengan syarat anaknya tersebut harus diperlakukan sebagai seorang permaisuri raja. Mendengar hal itu, Lagaligo langsung setuju. Satu hal yang membuatnya tak berpikir panjang karena Lagaligo telah berhasil mengintip anak nelayan tersebut yang ternyata memang cantik jelita. Singkat cerita, Saurigadi dan Iwe Chudai menyetujui pernikahan tersebut. Sebenarnya, mereka mau tidak menyetujui pun juga tetap tidak berpengaruh. Seorang bisu saja dinikahinya, apalagi seorang wanita biasa. Demikian pikir Saurigadi yang sudah pasrah dengan keinginan anaknya ini. Alhasil, menikahlah Lagaligo dengan istrinya yang ketiga. Istrinya tersebut bernama Iwe Lampuche. Oke, mari kita berpindah sejenak ke sisi Saurigadi. Nampaknya Saurigadi kini tengah senang bukan main. Bagaimana tidak, sang istri Iwe Chudai nampaknya telah mengandung anak lagi. Tentu, ini membuat Saurigadi dan seluruh penduduk ahli Cina jadi semakin senang bukan main. Namun sayang, proses kehamilan ini teramat susah dan menyiksa untuk Iwe Chudai. Pasalnya, di usia kehamilan yang ke-7 bulan, dia mendapat kabar dari Puang Matoa bahwa dia baru akan melahirkan 4 bulan lagi. Normalnya, manusia hanya akan mengandung selama 9 bulan saja. Tapi ternyata Iwe Chudai harus mengandung selama 11 bulan. Usut punya usut, ternyata kelahiran anak Iwe Chudai ini ingin disamakan waktunya dengan anak dari Iwe Tendri Abeng. Iwe Tendri Abeng sedang hamil bulan ke-5, yang artinya masih ada 4 bulan lagi baru dia akan melahirkan. Maka mau tidak mau, Iwe Chudai yang tengah hamil di bulan ke-7 pun harus lebih sabar lagi dan menunggu 4 bulan sebelum melahirkan anak bungsunya ini. Singkat cerita, perjuangan tanpa batas Iwe Chudai pun akhirnya membuahkan hasil. Di bulan yang ke-11, dia menahan sakit, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Mutia Toja. Mutia Toja ini dilahirkan bersamaan dengan anak bungsu Iwe Tendri Abeng yang bernama Salindrung Langi. Kelak keduanya hendak akan saling dijodohkan satu sama lain. Begitulah rencana Saurigadi dan juga Iwe Tendri Abeng. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo series episode yang ke-66. Kita akan kembali lanjutkan beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi silahkan tunggu di channel ini, oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.